Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Yesus yang luar biasa. Amin. Thank you Lord. Puji Tuhan. Nah, ini bukan ilustrasi khotbah saya, saudara. Ada orang pikir ini ilustrasi khotbah pasal saya pakai begini. Ya, sebenarnya saudaraku, saya suka satu sukan, yaitu Muay Thai. Saudara tahu itu Muay Thai itu? Acara tinju Thailand itu. Jadi sebelum saya kalahkan lawan saya, tapi tiba-tiba tangan saya retak. Boleh buat, saudara. Tidaklah, saudara. Sebenarnya tidaklah. Sebenarnya Suzy tolak saya, saudara. Nah, bukan. Hai, cerita sebenarnya ya. Saya sedang menyiapkan diri untuk larian maraton bulan 12. Tanggal 17 itu. Hari Minggu pagi. Acara harus mula jam 1 pagi. Saya siap untuk berlari, tapi saya berlari bersiap jam 5 pagi. Sampai jatuh. Tidak nampak, terlalu gelap tempat itu. So inilah akibatnya, saudara. Saya dapat cuti MC 30 hari, tapi Pastor RC dengan Jerry cakap, you mesti melayani, jangan duduk di rumah. So apa boleh buat? Saya datanglah bawa firman. Oh, endaklah, saudara. Bawa firman itu adalah satu penghormatan yang terhebat sekali. Amin. Satu penghormatan yang besar. Saya mau bawa, saudara, sudah 2 minggu saya mengajar tentang buku Wahyu. Buku Wahyu, buku yang susah. Tapi jangan kita benarkan karena dia susah, kita tidak mau belajar. Buku Wahyu adalah buku yang profetik. 27% Alkitab Anda adalah profetik. 27% Alkitab kita adalah profetik. Berarti, dia menyampaikan apa yang akan terjadi masa depan. Alkitab lebih up to date daripada muka surat depan surat kabar kita, lebih up to date, lebih jelas beritanya daripada muka surat depan hari esok surat kabar kita. Berarti Tuhan sudah tahu masa depan kita. Tuhan sudah tahu bagaimana kita harus hidup. Jadi buku Wahyu menolong kita untuk memahami apakah cerita ke depan orang-orang percaya. Jadi kita sekarang di Wahyu pasal 8, minggu lalu saya buat rakaman Wahyu pasal 7 dan kita masih lagi di topik yang sama, kesusahan yang besar. Dalam bahasa Inggris kita kenali ini sebagai the Great Tribulation. Tribulation itu adalah perkataan yang membawa maksud kesusahan yang besar. Di mana gereja sudah tidak ada lagi di bumi waktu ini. Gereja sudah mengalami pengangkatan dan yang tertinggal di bumi waktu ini adalah orang yang belum kenal Tuhan. Saudara percaya dengan Tuhan Yesus, saudara tidak akan ada dalam Wahyu 6, Wahyu 7, Wahyu 8 sampai Wahyu 18. Kesusahan besar adalah Wahyu 6 sampai 18. Saudara tidak adakan di sini di bumi ini. Saudara sudah diangkat ke surga. Tetapi bagi mereka yang tidak kenal Tuhan, mereka melalui kesusahan besar. Jadi bagus kita dengar apa sih itu kesusahan besar itu. Supaya kita boleh bantu mereka yang tidak tahu tentang hal ini. Sebab itulah yang dikenali sebagai buku yang profetik, saudara. Jadi, untuk memahami lebih senang lagi, Wahyu pasal 6 sampai 18 mengabarkan tentang kesusahan besar, yaitu tentang murka Allah. Murka Allah dialami melalui 3 kejadian utama. Kalau saudara baca Wahyu, dari Wahyu 6 hingga 8 kita melihat ada 7 meterai yang dibuka. Setiap kali satu meterai dibuka, satu penghukuman dicurahkan di atas bumi. Selesai 7 meterai, kita sudah selesai 7 meterai, masuk pula 7 sangkakala. Setiap kali satu sangkakala dibunyikan, dicurahkan penghukuman atas muka bumi. Wahyu 8 hingga 11, kita akan lihat 7 sangkakala. Hari ini kita akan lihat beberapa sangkakala, terutamanya 4 sangkakala. Dan setiap kali satu sangkakala dibunyikan, adalah sesuatu penghukuman dicurahkan. Kemudian, akhirnya, 7 mangkuk dicurahkan, satu demi satu. Penghukuman demi penghukuman. Nah saudara, bila kita lihat seperti ini, kita pikir Tuhan jahat. Dia memang jahat. Dia tidak peduli saudara, dia tidak peduli orang yang tidak kenal dia. Dia mau hancurkan mereka. Jangan pikir gitu. Ingat,
dalam pasal 6, bagaimana begitu ada meterai yang dibuka satu demi satu, penghukuman jatuh. Tapi pasal 7, ingat minggu lalu saya bawa firman. Pasal 7, seperti ada stop, Tuhan stop. Dia utus 144,000 penginjil ke muka bumi. Di masa susah, dia masih utus 144,000 penginjil. Yang dahinya sudah ditanda dengan tanda Allah. Supaya bumi tidak binasa. Supaya yang tidak diangkat, yang masih tertinggal di bumi, Tuhan masih lagi mau selamatkan mereka. Jadi, 7 meterai, 7 sangkakala, 7 mangkok. Inilah di mana dijelaskan penghukuman yang akan jatuh bagi orang yang tidak kenal Tuhan. Sekali lagi, kenapa Tuhan mengajar kita buku Wahyu? Kenapa buku Wahyu diberi? Kenapa kesusahan besar itu diberi kepada kita, kepada dunia ini? 3 sebab. 1, karena Tuhan mau menggoncang hidup orang-orang yang tidak percaya supaya mereka bangkit daripada pemberontakan mereka itu. Kedua, Tuhan mau menggoncang bangsa Israel supaya mereka kembali kepada penggenapan rencana Allah untuk menyelamatkan mereka. Ketiga, saudaraku, adalah karena Tuhan mau menggenapkan kerajaannya. Tuhan sudah kasih chance berapa kali sudah. Berapa tahun sudah Tuhan menunggu. Dari awal permulaan buku Alkitab kita. Di Taman Eden Tuhan cakap jangan makan buah durian itu. Tapi mereka makan juga. Betul kan? Adakah buah durian? Ya. Tuhan cakap jangan makan buah dari pohon itu. Makan juga dia orang. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara, akhirnya yang terjadi dosa melimpah ke dalam dunia. Tapi di waktu itu Allah masih memberi penebusan bagi manusia. 2000 tahun yang dulu di kayu salib Yesus datang dan mati di kayu salib. Memberikan penebusan. Tapi masih lagi orang tidak mau percaya. Mungkin orang tidak percaya karena mungkin jemaat tidak bagi tahu mereka tentang kasih Tuhan. Orang-orang di tempat kerja saudara itu, yang di tepi kerja, di tepi saudara itu, yang curi tulang, supervisor tidak ada, selalu curi tulang itu, adakah? Mungkin tidak di Pulau Pinang, saudara. Mungkin tidak di Kilang, saudara, kan? Mungkin di IPCC saja ada. Nah, saudara, waktu-waktu itu mereka yang tidak kenal Tuhan, kita ada bagi tahu mereka, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Nah, begitulah saudara, ketika kita memberitahu, dunia akan mengalami pengharapan. Tetapi banyak lagi orang akan tutup hati dia. Dia tidak mau dengar. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti. Di dalam musim kesusahan besar itu, Tuhan masih lagi mau selamatkan. Sekarang kita lihat dengan cepat ringkasan pasal 8 ya. Akan dibunyikan 6 sangkakala. 6 sangkakala. Sebenarnya dalam pasal 8 4 sangkakala, pasal 9 2 sangkakala, dan pasal 11 sangkakala yang terakhir. Jadi di sini saya tunjukkan hari ini 4 sangkakala ya. Tapi ringkasan semuanya, sepertiga bumi terbakar, sepertiga pohon terbakar, sepertiga rumput terbakar. Sangkakala kedua dibunyikan, sepertiga laut menjadi darah, sepertiga makhluk laut mati, sepertiga kapal laut tenggelam. Kau nampak apa ini? Sepertiga. Orang yang cakap Tuhan jahat, kalau dia betul-betul mau kasih hancur bumi ini, dia kasih semua hancur. Kenapa dia hanya sentuh sepertiga? Kedua, kenapa dia hanya sentuh ekosistem? Kenapa Tuhan hanya sentuh sistem ekologi dunia ini, dia tidak sentuh manusia? Kau tengok semua ini. Sangkakala pertama, sangkakala kedua, dia hanya sentuh sistem ekologi. Dia tidak sentuh manusia lagi. Kemudian sangkakala ketiga, sungai dan mata air menjadi pahit. Tadi air laut, sekarang sungai-sungai dan mata air jadi pahit. Belum lagi dia sentuh manusia. Kemudian sangkakala keempat, matahari sepertiga terpukul, sepertiga bulan terkesan, sepertiga bintang-bintang menjadi gelap, sepertiga siang dan malam tidak terang. Wow, adakah kamu nampak dalam 4 sangkakala ini, Tuhan sebenarnya menghancurkan manusia? Tidak. Dia hanya sentuh apa di sekeliling kita. Kenapa saudara? Supaya bila apa di sekeliling kita terkesan,
dengan harapan manusia akan bangkit dan sedar dan bertobat. Ada amin? Tapi masih lagi akan ada orang yang tidak mau bertobat. Yesus sudah cakap semua ini dalam Lukas 21 ayat 25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Semua ini sudah pun diberitakan Yesus dalam Lukas 21. Nah, sekarang kita masuk, saudaraku, Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kalau saudara ada Alkitab, saudara boleh buka Alkitab saudara. Saya tidak mau saya tulis semuanya, tapi saya mau kita lihat pasal yang pertama dan juga yang kedua dari buku Wahyu pasal 8. Okey, kita start dari situ dulu. Wahyu pasal 8 dan kita mula dari ayat 1 dan 2, kita mulakan dari situ. Dan kemudian kita akan sambung. Okey, di sini meterai yang ke-7. Kemudian dia baru masuk kepada sangkakala. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Minggu lalu saya ada sentuh ini. Saya mau sentuh sedikit sebentar lagi. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Jadi, saudaraku, kita melihat di dalam ayat yang dibacakan di dalam ayat ini, di mana ketika anak domba itu membuka meterai ke-7, dan ayat kedua diberikan persiapan untuk meniup ke-7 sangkakala. Tetapi bila meterai ke-7 dibuka, ada sunyi senyap yang terjadi di seluruh surga. Meterai ke-7 dibuka, saya ringkaskan di sini untuk perhatian saudara. Anak domba membuka meterai ke-7, sunyi senyaplah di surga selama setengah jam. Sebelum sesuatu yang ngeri terjadi, seperti satu sunyi senyap menutupi muka bumi. Senyap itu juga terjadi sebelum kota Yeriko dihancurkan. Yosua pasal 6 ayat 10, sebelum kota Yeriko dihancurkan, temboknya roboh, Yosua memberi perintah, janganlah bersorak, janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Berarti selama 7 hari mereka mengelilingi kota Yeriko itu, 7 hari mereka mengelilingi, mereka semua senyap. Sebelum murka jatuh, seperti Tuhan suruh mereka, jangan bising, jangan, senyap dulu. Nah saudaraku, mungkin Tuhan memberikan masa untuk mereka bertobat, untuk mereka menyadari. Lagi satu sebab kenapa Tuhan bilang jangan, Yosua cakap jangan bercakap. Senyap saja, jangan bercakap. You tahukah bila mereka masuk kota Yeriko, buah anggur dia sebesar biji tomato, saudaraku, buah anggur dia yang kecil. Kalau tomato dia mungkin sebesar buah kelapa. Dan manusia nampak macam gergasi, saudara. Lelaki macam gergasi, ibu-ibu semua nampak macam gergasi. Saudara. Anjing mereka nampak macam lembu. Dan Tuhan suruh mereka serang kota itu. Kau tahu tak, kalau mereka sambil berarak mengelilingi kota Yeriko itu, mereka nampak, manusia nampak macam gergasi, anjing nampak macam lembu, saudaraku. Mereka akan mula cakap-cakap, ya ampun, anjing nampak macam lembu, woi. Kau mau lawan kah? Kau tengok ibu itu, ini ibu saja. Macam gergasi ibu itu. Belum nampak lelakinya. Apalagi ibu nampak besar, apalagi lelaki pasti lebih besar. 7 hari mereka mengelilingi kota itu, pasti yang keluar semua negatif, betul tak? Mati kita. Ini Yosua sudah gila dia itu. Apa ini? Pemimpin gila suruh kita serang kota ini. Apalah buah anggur dia macam biji tomato. Nanti sekali dia tumbuh, mata kita jadi tomato juga. Macam itu. Sepanjang hari jalan begitu. Dia komplain. Tuhan bilang, shh, jangan komplain. Ada kalanya yang bagus kita senyap. Kalau tidak ada apa-apa mau cakap, senyap saja. Jangan cakap. Nah, Tuhan senyapkan supaya dia boleh mengerjakan dirinya di dalam hati manusia. Sekali lagi,
dalam Zefania 1:7, hari Tuhan. Jangan pikir hari Tuhan itu adalah hari Minggu. Hari Tuhan adalah hari penghukuman. The day of the Lord dalam bahasa Inggeris adalah hari penghukuman. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah sebab hari Tuhan sudah dekat. Jadi sebelum meterai yang ke-7 itu dibuka, saudaraku, Tuhan ada bunyi senyap yang terjadi di seluruh surga, dan selepas itu terjadilah bencana yang besar yang dimaksudkan itu. Apakah itu yang terjadi seterusnya, saudara? Oke, kita lihat. Nah, Tuhan tunjukkan seterusnya pedupan emas dan asap kemenyan. Ini adalah apa yang dipegang oleh imam besar ketika dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk menyembah Allah. Dia membawa pedupan emas ini dan ada asap kemenyan. Jadi kita lihat ayatnya itu, kita lihat ayat 3 hingga ke-5, firman yang dari buku Wahyu pasal yang ke-8 ini. Kita lihat apakah yang Tuhan kerjakan di dalam ayat ini, saudaraku. Yaitu kita lihat pasal 8 ayat ke-3. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Nah, Alkitab berkata begini, sebelum murka Allah turun, dan di tengah-tengah semua murka terjadi, Tuhan beri peluang. Tuhan bilang, umat Allah sedang berdoa dan doa mereka didengar Tuhan. Siapa di sini pikir begini, kalau aku sudah salah langkah, aku sudah salah pilih, dan kalau aku berdoa, Tuhan pasti tidak dengar saya. Saudara salah. Di sini penghukuman besar sedang dicurahkan di atas bumi. Di tengah-tengah itu, Tuhan memberi kesempatan untuk doa dipanjatkan. Bagaimana kita tahu itu doa? Alkitab bilang bahwa asap kemenyan itu adalah gambaran doa. Siapa yang berdoa sebenarnya? Orang Kristen yang sudah diangkat, dan mungkin juga orang-orang yang percaya di masa musim kesusahan itu sedang berdoa, dan Tuhan mendengar doa mereka. Saudara, ada kamu sudah salah langkah dalam hidup kamu? Salah pilih jodoh dan menyesal pagi hari ini? Salah pilih jodoh sampai menyesal pagi hari ini? Aduh, Tuhan, tidak ada jalan keluar daripada pernikahan ini. Benar, Ibu, tidak ada jalan keluar dari pernikahan itu. Tapi ini bukan penghukuman buat kamu lah. Dengar baik-baik dulu. Di tengah-tengah penghukuman, tengah-tengah kesusahan besar, kita pikir Tuhan sudah stop bekerja dengan kasih karunia Dia. Dia masih bekerja. Dia memberi kesempatan untuk doa dipanjatkan. Dan doa mereka dijawab. Macam mana kita tahu doa mereka dijawab? Coba tengok ayat yang terakhir, ke-5 berkata, maka meledaklah guru disertai halilintar gempa bumi. Apa yang didoakan oleh umat Allah, dan di surga ada pedupan emas dan kemenyan itu sudah naik ke depan Allah, dan apa yang turun ke bumi itu adalah jawaban dari Allah. Jadi kamu yang sudah salah pilih, yang sudah salah pilih bilang, aduh aku salah pilih USM, aku tidak mau ke USM. Hai, salah pilih aku. Kursus yang salah, aduh Tuhan. Salah pilih sudah. Saya mau kasih tahu kamu berita baik bagi pelajar-pelajar semua. Kamu mungkin salah, Tuhan tidak pernah salah lah. Amin. Tuhan lebih besar dari kegagalan kita. Paham gak saudaraku? Ada orang cakap dengan saya, Pastor, saya ini anak luar nikah, Pastor. Macam mana kau tahu? Saya dengar mama saya dan engkar. Saya adalah anak luar nikah. Ketika saya tahu saya anak luar nikah, wah sakit hati saya. Pastor, saya adalah anak accident, dia bilang.
Anak accident. Berarti tidak dirancang. Accident lah itu. Bapak tuduh mama, mama tuduh bapak. Mama bilang, itulah kau miang sangat hari itu kau itu. Sampai aku mengandung sudah bang. Menyampah aku. Selalu miang kau ni. Suami pula bilang, habis. Kemiangan itu tidak satu belah tahu. Kalau miang mesti dua belah sayang. Oi. Bertengkar. Anak di bilik sebelah mendengar. Dia bilang, apa aku anak accident? Habis. Sepanjang hidup dia bilang, aku anak accident. Saya mau cakap dengan semua anak accident pada pagi hari ini. Cis, berdebar kau sambil hari ini. Sampai hari ini berapa puluh kali sudah dengar firman Tuhan di EPCC. Masih cakap kau anak accident. Bagi mak bapak kamu mungkin anak accident. Tapi bagi Tuhan, kamu adalah biji matanya. Amin, saudara. Kalaupun kamu salah langkah, salah pilih, salah dihantar ke tempat yang tidak mau kamu pergi, percaya bahwa doa kamu masih didengar Tuhan. Amin. Ketika saudaraku umat Allah dibuang, dilempar ke dalam tanah Babel dalam Yeremia 29, Allah berkata dalam ayat 12, ketika kamu berdoa dari tempat ini, tempat mana itu? Babel. Tanah pembuangan. Tuhan bilang, ketika kau berdoa dari tempat ini, aku akan mendengar dari sorga. Haleluya. Jadi jangan saudara pikir, kalau salah langkah, forever and ever, amin. Sudah selama-lamanya, amin. Tidaklah saudara, Tuhanmu adalah Allah yang masih memberi kesempatan untuk saudara kembali kepada jalan kebenaran Allah itu. Percayalah saudara, di tengah-tengah kesusahan besar, doa masih didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah lambat bila ketika kau berdoa. Tuhan menjawab. Nah, saudara kita lihat Wahyu 8:6. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap untuk meniup sangkakala. Sekarang 6 meterai sudah berlalu. Datanglah saudaraku penghukuman yang kedua, yaitu penghukuman sangkakala. Kita lihat sekarang. 4 sangkakala pertama. Kita lihat dulu dari ayat 7 sampai ke 12. Sangkakala pertama ditiupkan dan bumi, pohon, rumput terbakar. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, terjadilah hujan es, api bercampur darah dan semuanya dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi, sepertiga dari pohon-pohon, hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Kenapa Tuhan tidak sentuh manusia tapi dia sentuh ekosistem? Dia sentuh bumi, dia sentuh rumput, dia sentuh pohon. Dengar dulu saudara, ini penting. Ini penting. Bila sepertiga daripada bumi kita terkesan, berarti yang 2/3 lagi masih hidup, betul? Sepertiga terkesan, 2/3 masih hidup untuk apa? Dan mereka akan tanya, saya dengar dari CNN, dari TV3, daripada semua berita-berita utama dunia, bahawa sepertiga bumi telah mengalami kehancuran. Yang 2/3 lagi diberi peluang oleh Tuhan untuk mereka bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Sebab itu Tuhan hanya sentuh sepertiga. Nah, kalau saudara baca, dengar ini ayat ini ya. Roma pasal 1 ayat 20. Yang ambil nota tulis. Roma 1:20 firman Tuhan berkata begini. Manusia tidak ada alasan untuk tidak mengenal Allah. Padahal semua di sekelilingnya membuktikan bahwa Allah itu ada. Bumi, gunung, pohon, semua yang ada di sekelilingnya bukti bahwa Allah ada. Kalau ada bumi itu berarti ada seorang pencipta di sana. Kalau ada jam ini berarti ada penciptanya. Betul tak betul? Kerusi ini berarti ada seorang yang menciptanya. Taklah ada orang ambil kayu-kayu semua, kayu-kayu dengan dia punya cushion semua, baling ke atas. Dia turun ke bawah kerana kuasa gravity. Jatuh ke bawah, tapung, kerik, kerusi. Kepala otak saudara, bahwa dalam dunia ini boleh terjadi macam itu. Ambil semua skru cermin kecil macam ini, baling ke atas, turun ke bawah, jam tangan. Boleh macam itu?
Wah, luar biasa kalau kau nampak jam ini berarti ada pencipta lah. Kalau kau nampak manusia ini berarti ada pencipta. Ada amin, saudara? Sanggup kau tengok diri kau di depan cermin bilang, aku jelek. Aku jelek, jelek banget. Aku hodoh. Kalaulah telinga aku tajam macam Peter Pan. Sanggup kau meremehkan sang penciptamu? Saudara, you are special. Percaya enggak saudaraku? Banyak orang tidak percaya. Dia bilang, percayalah pastor, tapi apa lagi? Percaya tapi tidak ada tapi-tapinya lagi. Berarti ada penciptanya, saudaraku. Jadi saudara, bila Allah hanya menyentuh bumi, pohon, rumput, saudaraku, berarti semua itu adalah gambaran ada pencipta. Dia yang ciptakan. Tapi dia pastikan hanya sepertiga yang hancur. 2/3 lagi dia tahan. Supaya ada orang-orang yang masih berdegil akan sadar. Okey, apa yang terjadi? Okeylah kalau pokok itu hancur, biarlah. Bukan badan aku yang hancur. Biarlah bukan rumahku yang hancur. Bukan kilangku yang hancur. Halo. 1/3 pokok hancur. You tahu tak bumi jadi sangat panas. Bumi jadi sangat panas. Satu daripada sebab kenapa kita rasa hari-hari ini cuaca sangat panas kerana pembangunan. Pokok-pokok ditebang. Jadi kurang pokok. Jadi saudaraku, kurang cukupnya membawa kenyamanan di dalam bumi ini. Menyebabkan cuaca menjadi sangat panas. Jadi rumput, kalau tidak ada rumput, binatang makan apa saudara? Lembu makan apa saudaraku? Kambing makan apa saudara? Dia orang tak makan, kita pun tak makan saudara. Ada amin kah? Jangan kau cakap, rumput yang bakar, biarlah rumput bakar, biarlah pokok bakar. Aku masih cantik loh, saudara. Hey, dia orang tak bakar, you tak makan juga, saudara. Jadi ada terkesan. Tapi Tuhan baik loh, saudara. Dia masih tidak sentuh tubuh manusia. Dia sentuh semua di sekeliling dia dulu. 1/3 sudah hancur. Kemudian kita lihat sangkakala kedua. Makhluk laut dan kapal terkesan. Pastor, kenapa kapal laut pula terkesan? Sebab Alkitab bilang begini, dengar ni. Ayat 8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan sesuatu seperti gunung besar menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Mungkin ini adalah seperti satu asteroid dari angkasa lepas. Mengikut NASA, National Aeronautical Space Administration di Amerika, iaitu mereka yang mengkaji semua cakrawala, bintang, bulan, planet dan sebagainya. Mereka menjangka 800 tahun dari sekarang akan ada satu bintang yang besar yang akan menuju ke arah muka bumi. Kau tahukah berapa besar bintang itu? Kebesarannya adalah 1 kilometer panjang. Cuba kau bayangkan, bintang yang sepanjang 1 kilometer menuju ke arah muka bumi. Memang bumi lebih besar dari 1 kilometer lah. Tapi kalau satu bintang ataupun gunung yang besar, sebesar 1 kilometer menuju ke bumi, dia hantam muka bumi, kau tahu apa terjadi? Akan terjadi, saudaraku, tsunami yang besar. Akan terjadi, saudaraku, banjir, macam-macam yang terjadi. Ini jangkaan ahli sains. Dalam 800 tahun yang ke depan akan terjadi. Saya harap kita semua tidak ada di sinilah waktu dia datang, saudara. Tapi Yohanes yang menulis buku Wahyu, dia mendapat perwahyuan ada gunung besar yang menyala dilemparkan ke laut, 1/3 laut menjadi darah. Ada orang cakap, pastor, pastor, semua ini simbol lah. Darah itu simbol. Apa lagi? Dia bilang, dan 1/3 laut, 1/3 dari semua makhluk laut yang bernyawa di dalam laut binasa. Semua ini simbol saja, bukan kebenaran. Tunggu dulu. Dalam buku Keluaran, ketika Tuhan mengirim tulah ke atas Mesir, ingatkah? Tuhan cakap Sungai Nil menjadi merah. Betul-betul jadi merah.
Tuhan bilang akan ada hujan es. Betul-betul ada hujan es. Tuhan cakap akan keluar katak daripada sungai. Betul-betul ada katak yang keluar. Tuhan membuat semua 10 tulah itu semuanya adalah nyata, fizikal, bukan simbolik. Ini semua adalah nyata dan fizikal, bukan simbolik. Nah, kalau sepertiga laut menjadi merah, sebab itu banyak kapal akan tenggelam. Sebab apa? Air laut, dia punya kondisi air laut itu tak sama dengan darah. Sukatan yang ada di dalam air laut dengan darah itu berbeda. Kapal tak boleh bergerak atas darah, dia akan semua tenggelam. Dikatakan satu hari ada 50,000 kapal. Hari ini, sedang saya bercakap, ada 50,000 kapal sedang berlayar di seluruh lautan dunia ini. Satu hari tahu, belum kira esok. Kalau satu hari, saudaraku, sepertiga daripada 50,000, itu baru 50,000. Ada berapa lagi yang belum berlayar lagi? Sepertiga itu tenggelam, berarti bisnes. Semua barang-barang yang sedang dia bawa. Kamu yang sudah order di Shopee, saudaraku. Kamu yang sudah order di Taobao, saudaraku. Haleluya, menunggu untuk Natal, saudaraku. Sudah order. Bye-bye, tenggelam. Kalaulah saya cakap. Apa yang terjadi? Hancur bisnes semua. Betul? Bisnes hancur. Sekarang pokok kurang, rumput kurang, saudaraku. Tak cukup oksigen untuk bernafas. Pokok-pokok kalau sepertiga tidak ada, oksigen akan mula kurang juga. Sekarang, saudaraku, laut menjadi berdarah dan sepertiga makhluk laut. Nah, makhluk laut itu apa? Semua. Ikan, terumbu karang, semua hancur. Orang pikir, dengar, yang saintis semua, those of you science buff, dengar sini. Orang pikir hanya pokok-pokok yang memberikan oksigen yang sempurna dan cukup untuk manusia. Kalau tak ada pokok, oksigen kurang di muka bumi. Sepertiga sudah hancur. Hidupan laut, plankton dan juga terumbu karang, mereka juga menghasilkan oksigen ke muka bumi sebenarnya. Kalau sepertiga hancur, coba kau bayangkan. Susah bernafas sudah, saudara. Ekonomi sudah meleset. Tapi Tuhan tidak sentuh manusia. Hanya di sekeliling dia yang terkesan. So, saudara, karena kasih Tuhan masih nyata di dalam ayat ini. Ketiga, sangkakala yang ketiga dibunyikan. Saya mau saudara yang bacakan bersama saya. 1, 2, dan 3. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor dan yang menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus. Dan sepertiga lagi semua air menjadi absintus dan banyak orang mati kerana air itu sebab sudah menjadi pahit. Kita minum bukan dari air laut. Dulu saya pergi ke tepi laut dengan saya punya datuk, saya punya grandfather. Jadi saya bilang, "Datuk, saya sudah ini dahaga sudah." Dia cakap dengan saya, "Apa kau ini? Laut begitu banyak, kau pergi minumlah dari sana," dia bilang. Saya bilang, "Tok, sudah dahaga ini, Tok." Dia bilang, "Apa kau ini bodoh? Pergilah minum daripada laut." Saya bilang, "Kira-kira Pak, siapa yang bodoh itu?" Dia bilang, Berani saya, saudara. Habislah saya kalau saya cakap macam itu. Saya pun macam bodoh-bodoh pergi minum lah. Masa itu kecil, saudaraku. Sudah minum, tahu memang pahit. Masin. Dia bilang, "Betulkah?" "Iya juga betul itu." Baru dia beli saya air minum. Ya ampun, saudara. Air laut sudah sepertiga jadi darah. Kapal tenggelam. Makhluk laut sudah mati. Ikan-ikan semua timbul. Sekarang, ndahlah pokok tak cukup. Oksigen kurang. Sekarang kalaupun kau boleh bernafas, apa yang kau nafas? Semua bangkai-bangkai binatang. Halo, kamu yang tinggal di Pulau Pinang, kau dikelilingi laut, jangan kau lupa. Ada orang tanya saya, "Oh, Pulau Pinang itu pulau kah?" Saya bilang, "Aboden, apa lagi?"
Kalau bukan pulau, itulah nak kenanya Pulau Pinang. Oh ya ke Pak? Iyalah pulau. Geramnya aku. Saya bilang, ini kami dikelilingi oleh laut Pak. Oh betul ya? Iya betul. Mungkin dia tidak tengok peta lagi lah kan. Nah, kita dikelilingi laut. Kau coba tengoklah, sepertiga daripada binatang laut semua mati. Timbul apa saudaraku? Dah lah oksigen tak cukup. Sekarang kau lagi... Kau pakai deodorant macam mana kau sembur jalan pun tak boleh kawan. Nah saudara, Tuhan tetap baik. Tapi manusia yang minum air itu, apa itu absinthus itu? Dalam bahasa Inggris dikenali sebagai wormwood. Ia adalah sejenis tumbuhan sebenarnya. Tapi di sini dia dikenali sebagai bintang. Tapi hari ini di dunia hari ini ada juga tumbuhan ini, wormwood yang dikenali, yang dipakai guna oleh manusia untuk kegunaan harian, tapi ia memberikan tindak balas yang pahit. Jadi air semua menjadi pahit. Bintang itu jatuh, absinthus jatuh, dan semua air yang boleh diminum jadi pahit. Manusia sekarang dahaga. Kemudian sangkakala keempat menimpa matahari, bulan dan bintang-bintang ditimpa. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan, sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, sepertiga dari siang, hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Sepertiga daripada siang, berarti ya, matahari hanya bersinar 8 jam saja. Yang lain dia tidak bersinar, sebab tak ada matahari. Kau tahu apa terjadi kalau tidak ada matahari? Saya mendengar satu ulasan dari seorang ahli sains yang berkata, kalau matahari berhenti bersinar untuk 5 saat. Untuk 5 saat dia berhenti bersinar. Tiba-tiba dia jadi gelap. Buk. Dia bilang dia akan ada kesan, efek di atas seluruh bumi. Dan semua planet-planet yang ada di dalam sistem cakrawala itu, mereka akan terkeluar daripada sistem itu. Dan kau boleh lihat, planet-planet itu boleh hentam satu sama lain. Dan asteroid dan meteoroid akan mula hentam. Bintang-bintang boleh berhentam-hentam satu sama lain. Kerana mereka terkeluar daripada sistem cakrawala yang ditetapkan Tuhan. Hanya 5 saat kalau matahari stop. Kau tengok apa yang terjadi di sini. Sepertiga siang. Tidak ada lagi. Begitu juga malam. Semua bintang menjadi gelap. Kau tidak boleh berjiwa-jiwa di bawah bintang-bintang lagi. Pergi berjiwa-jiwa saudaraku. Bila larut malam, cara kocak, cara kocak. Tak ada lagi sudah. Tiada lagi sudah saudara. Itu lagu P. Ramlee bu. Pastor RC bilang, aduh melarut malam pastor. Nah, apa yang terjadi kalau saudara sepertiga matahari tidak ada? You punya kulit semua efek lah saudara. Kulit saudara semua ada efek. Kau pakai SK2 yang mahal-mahal ada di pasaran. Bye-bye saudara, tak guna. Betul. Ada orang tengok saya macam ni. Ini pendeta dari mana ini? Dari Pulau Pinang. Pulau Piang pula. Tersasul aku ini. Pulau Pinang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mau saudara mengerti. Semua ini terjadi bukan karena Tuhan jahat. Sebab Tuhan mau menggenapkan janji dan kasih-Nya buat bumi, tapi manusia tidak mau. Jadi masa manusia menjadi sangat singkat. Kemudian ada pengumuman, kecelakaan atas manusia diumumkan ayat 13. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah-tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi. Oleh kerana bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Berarti 4 sangkakala sudah ditiup dan sangkakala yang 3 lagi, Alkitab bilang, celakalah, celakalah, celakalah. Nah, kita orang Malaysia bila kita cakap atau kita marah orang, celaka kau ni, betul lah. Lain kalau kita bilang celaka itu berarti
kecelakaan, berarti maut. Betul kan? Maut. Berarti sesuatu yang jahat akan terjadi. 4 sangkakala sudah selesai. Matahari, bintang, bulan, laut, air, mata air, sungai, semua terkesan. Tinggal 3 lagi. Yang 5, 6, dan 7. Itu pasal yang 9. Tetapi saudara, belum satu manusia pun terkesan. Terus daripada impact murka Allah ini. Hanya karena dia sentuh laut terkesan, sungai terkesan, bumi terkesan, bulan terkesan. Tapi daripada efek semua ini, manusia terkesan. Tapi Allah tidak serang manusia terus. Dengan penyakit. Dengan serangan kuasa kegelapan. Itu pasal 9 nanti. Adakah saudara melihat kemurahan Tuhan? Saya mau saudara melihat kemurahan Tuhan. 2 Petrus 3:9 berkata, hati Tuhan bukan mau hancurkan manusia. Malah mau semua orang bertobat. Allah mau semua orang bertobat. Hei, saudara, kenapa dia sentuh 1/3? Dia boleh kasih hancur semualah. Tapi dia kasih 1/3 dulu. Dan bukan tubuh manusia, ekosistem saja. Sistem sistem air, sistem bintang, bulan, matahari, sungai, laut, itu yang dia sentuh, dia belum sentuh manusia. Jangan lupa, ketika kita, worship team boleh maju, ketika kita membaca buku Wahyu, jangan baca dengan mata Tuhan jahat, dia mau menghukum. Jangan baca macam itu. Selalu baca begini. Baca dengan apa yang diberitakan kepada kita dalam ayat pertama, pasal pertama. Inilah perwahyuan Yesus Kristus. Inilah perwahyuan Yesus Kristus. This is the revelation of Jesus Christ. Buku Wahyu adalah buku kasih karunia Tuhan. Buku Wahyu adalah buku tentang Yesus. Wahyu Yesus. Bukan wahyu perkara jahat. Bukan wahyu perkara ngeri. Guys, listen. Wahyu bukan tentang wahyu benda jahat, wahyu penghukuman. Tapi wahyu Yesus Kristus yang tidak pernah berhenti. Masih menghulurkan tangannya supaya manusia kembali kepadanya. Itulah buku Wahyu. Jangan baca buku Wahyu seperti baca cerita hantu, saudara. Cerita ngeri. Jangan. It's the revelation of Jesus Christ. Karena dia masih mengasihi dunia ini. Orang memberontak, orang tutup hati mereka. Orang tidak mau percaya dengan Tuhan. Tapi Tuhan masih lagi mau merangkul mereka. Satu demi satu dia hantar untuk kejutkan mereka. Untuk bangkitkan pandangan mereka. Mengarah lebih kepada dia. Siapa di sini pada pagi hari ini? Kamu sudah tutup hati kamu begitu lama sudah dengan Tuhan. Karena kamu pikir Tuhan jahat. Tuhan tidak jawab doa saya. Hei, aku baru buktikan kepadamu. Di dalam tengah-tengah kesusahan besar. Dia masih mendengar doa orang percaya. Mungkin doamu belum dijawab. Ya ada doa saya yang belum dijawab lah saudara. Tahu? Belum dijawab. Aku mau handsome sikit lagi. Belum dijawab lagi saudara. Main-main sejalah. Ada orang macam miring-miring sudah. Saya pasti. Tanya Pastor RC. Tanya Jerry. Tanya Brother Alfred. Tanya siapa saja. Banyak dari doa kami belum dijawab. Banyak yang belum dijawab. Tapi itu tidak berarti Tuhan sudah lupa. Di malam hari, saudara masih percaya matahari masih bersinar? Ada kan? Tapi kau tak nampak matahari. Kau tidak boleh cakap, Allah tidak ada matahari. Tidak, masih bersinar. Hanya kita berada di Allah yang bertentangan daripada sinaran matahari. Tapi dia masih ada. Satu. Kedua, siapa di sini? Bukan saja kamu melihat seperti Tuhan jahat. Kedua, hati kamu sudah jadi sangat keras. Sangat keras. Banyak perkara yang terjadi di sekeliling kamu selalu pikir, itu belum sentuh saya lagi, tidak apa-apa. Kenapa tak banyak lagi orang tidak bertobat? Sebab mereka pikir begini, Allah, aku masih okey, hanya bintang yang kena, hanya pokok yang kena, hanya laut yang kena. Aku masih okey. Orang yang masih berpegang kepada kebenaran pribadi dia. Kebenaran dia sendiri, I'm okay, I'm still righteous. Mari saudara hari ini, masanya untuk kita mencari Tuhan lebih. Untuk jatuh cinta dengan dia.
Saya bawa firman ini bukan dengan cara menakutkan saudara, itu salah. Tapi saya bawa firman ini dengan cara membuka hati saudara melihat Dia masih Allah yang baik, yang mau merangkul saudara. Kenapa saudaraku? Pertobatan terjadi hanya melalui melihat kemurahan Tuhan. Roma pasal 2 berkata, kenapa Allah menunjukkan kemurahan? Untuk menuntun manusia bertobat. Saya bawa kemurahan Allah di depan saudara pagi ini. Supaya saudara, kalau sudah terkeluar dari jalur rencana Tuhan, terkeluar daripada jalan Tuhan, saudara masih boleh kembali kepada Allah. Karena Dia masih menunggu kamu. Jangan kau terus jalan opposite, bertentangan jauh daripada Dia. Dia masih menunggu saudara, supaya saudara kembali kepada jalan Dia. Itu hati Bapa saudara. Hei, kalau kau hari ini, pagi hari ini, kau sudah tidak takut sama Tuhan, kau sedang hidup dalam hidup yang sudah terkeluar jauh dari jalur rencana Tuhan, kau sedang mungkin selingkuh, kau mungkin sedang berzina, saya tidak tahu, saya harap tidak. Kau masih lagi punya hubungan yang sangat terlanjur, terlalu bebas dengan pacar kamu. Jangan saudara ikut jalan itu. Karena jalan itu tidak bawa kepuasan buatmu. Kepuasan kamu hanya sekejap saja. Buat apa? Ketika kamu menunggu rencana Allah. Nah, Allah berikan kamu seorang jodoh hidup. Dan kau menemukan rencana Allah itu. Dan kau percaya Allah selalu Allah yang memberi yang terbaik. Seperti, boleh kita nyanyi lagu itu, come guys. Lagu yang dinyanyikan oleh Yunis tadi itu. Karena Tuhan selalu mengerti. Rencana Dia selalu baik buat kamu. Jangan lawan Dia. Jangan lawan Tuhan saudaraku. Amin. Percaya rencana Dia selalu baik bagi. We can sing from the chorus. Dan saya mau saudara jangan terus keluar, terus terpesong daripada jalan sebenar Allah itu. Come back, please come back kepada jalan Tuhan. Dia yang menunggu dengan tangan terbuka, mau merangkul saudara. Beri kemuliaan bagi Allah kita pagi hari ini, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Dia tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus menolongnya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus menolongnya setia. Saya mau Yunis nyanyikan lagu ini dari awal. Siapa di sini berkata pagi hari ini, aku mau merangkul kasih Allah pagi sekali lagi. Aku mau kembali kepada jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan selalu baik. Jalan Tuhan selalu sempurna. Jalan Tuhan selalu lengkap buat saya. Sambil kita nyanyikan lagu ini, saya mau saudara maju ke depan dan dijamah oleh kuasa Tuhan supaya kamu bisa kembali kepada jalan Allah yang sebenar. Amin, saudaraku. Jangan takut, jangan lihat siapa kawan kamu, siapa pandang kamu. Just come, just maju, terus maju saja. Dan terima rencana Allah yang baik itu. Buku Wahyu bukan buku yang jahat, bukan buku yang takutkan. Buku Wahyu Yesus untuk rencanamu. Angkat tanganmu ke surga dan sembah Dia. Sembah Dia, saudara. Yang terbaik bagiku, Kau lebih Siapa lagi? Mari Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Haleluya. ku berserah, ku percaya, Mana piu semua piu? menolongnya. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih
itulah kesukaan hati. Jika ada lagi yang mau didoakan, saya undang saudara untuk maju ke depan bersama. Semua aku Ku lepaskan mengenal kehendaknya di hidupku. sama-sama mengiring Yesus. Itulah Kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikan ku hamba benar. Katakan sama-sama, mengikut Yesus, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku mau lepaskan aku untuk mengenal kasih-Mu Yesus. Sama-sama katakan, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidup. Yes Lord, yes Lord. Ku yakin anugerahnya, oh, jadikan ku hamba. Oh, katakan mengikut Yesus sekali lagi, semua katakan mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku mau lepaskan mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidup. Yes Lord. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang benar selalu. Saya dapat rasakan masih ada yang mengeraskan hati, mungkin malu untuk mau menyerahkan hidup saudara, mungkin masih lagi mau berpegang dengan hak kita. Hey, mari bangun, mari sadar, let's wake up together. Kita sama-sama membuka hati kita. Di saat hati kita terbuka, berkat Tuhan akan mengalir di dalam hidup kita semua. Dan hanya kepada Dia. Dan Dia saja. Ada beberapa orang di sini yang kamu masih pegang perasaan marah yang sangat besar di hatimu. Dan perasaan marah itu membawa kamu jauh terpesong dari jalan kebenaran Allah. Perasaan marah itu sehingga kamu mula mengalami penyakit di tubuhmu. Kamu mula mengalami stres yang sangat besar di dalam jiwamu. Tapi pagi hari ini Tuhan bilang, lepaskan rasa dendam marahmu. Supaya kau bisa pulih pada pagi hari ini. Supaya kau bisa kembali kepada jalan yang Allah yang baik bagi masa depanmu. Haleluya. Saya berbicara kepada orang-orang yang merasakan, aku ini anak eksiden. Aku ini anak eksiden. Aku terkeluar daripada rencana. Nah saudara, kamu adalah anak yang dikasihi Tuhan. Amen. Kamu biji mata Tuhan. Amin. Kamu diterima seadanya kamu. Apa saja tuduhan dari orang tuamu, tapi orang yang mengasihimu, orang yang mati bagimu, Yesus Kristus, melihat kamu sebagai biji mata Tuhan. Kamu adalah orang yang terindah di mata Tuhan. Haleluya. Mari semua jemaat Tuhan angkat tangan. Kita semua angkat tangan di depan Tuhan. Dan kita mau kembali dan berjalan di dalam rencana Allah. Yes. Kita tidak mau terkeluar dari jalurnya. Amin. Kenapa saudara? Bukan karena kita digertak, ditakutkan. Tidak. Kenapa kalau kita ikut rencananya?
Yes, Lord. Itulah yang terbaik yang kita nikmati. Yes. Yang terhebat yang kita akan alami. Amin. Jangan kita lagi masih takut-takut. Datang dengan berani ke takhta kasih karunia Allah. Itu yang Ibrani 4:16 berkata, marilah kita datang dengan berani ke takhta kasih karunia Allah. So let's come boldly to the throne of grace. Amin. Takhta kasih karunia. Praise to you, Takhta kasih karunia-Nya, saudara. Glory to you. Oh, kamulah orang yang istimewa itu. Yes. Bapak, saya berdoa bagi IPCC pada pagi hari ini. Tangan kami semua terangkat Tuhan. Tangan kami semua terangkat pagi hari ini. Yes, Lord. Dan kami menerima urapan dan berkat-Mu atas hidup kami, Bapa. Dan kami tidak mau lagi terkeluar dari jalur rencana terbaik-Mu, Tuhan. Oh, hallelujah. Dan kami percaya ketika kami berjalan kembali kepada jalan dan jalur rencana terbaik-Mu, berkat demi berkat mengikuti Yes, kami. Lord. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kami. Kebajikan dan kemurahan mengikuti kami. Surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Amin. All the days of your life. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Sehingga kamu menikmati rencana Tuhan yang terbaik bagimu. Yes. Dia mengerti rencana terbaikmu. Sekarang pulang dengan damai Allah. Sekarang pulang dengan berkat Allah. Yes. Sekarang pulang dengan sukacita Allah. Yes, Lord. Dan pulang dengan keyakinan Yes. bahwa kau dikasihi Tuhan. Kau dikasihi dan kau dirangkul di dalam rangkulannya itu. Praise you. Now the blessing of the Father, Son, Holy Spirit. Amin. Berkat Allah Bapa, Anak, Roh Kudus menyertai umat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Amin.